Kuyang adalah manusia siluman. Konon katanya, Kuyang ini berjenis kelamin wanita yang mempelajari dan menguasai ilmu hitam untuk kekayaan, cantik di mata orang-orang, ataupun hidup yang abadi. Ini kisah tentang sepasang suami istri yang mendapat teror dari Kuyang setelah sang istri dinyatakan positif hamil. Di tahun 1994, sebagai anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di daerah Kalimantan, mau tak mau, Andi harus membawa sang istri Lia untuk ikut dengannya di sana. Di daerah yang mereka tempati di Kalimantan itu, konon terdapat makhluk bernama Kuyang dan dipercaya masyarakat sekitar sebagai makhluk siluman yang suka memangsa janin dalam kandungan. Dalam menjalankan aksinya, Kuyang ini berwujud kepala tanpa badan, hanya membawa isi perutnya saja, dan Kuyang juga dapat berubah wujud menjadi seekor kucing ataupun burung. Setelah Andi dan Lia tinggal di Kalimantan, salah seorang tetangganya yang warga asli situ mengatakan ke mereka agar berhati-hati bila ada orang lain yang ingin mengusap perut Lia yang tengah hamil, karena sudah ada beberapa orang yang menjadi korban Kuyang. Dan rata-rata korbannya adalah para pendatang dari luar Pulau Kalimantan, karena mereka tidak mengetahui mengenai adanya manusia siluman seperti itu di sana, seperti yang dialami dulu oleh Ibu Sri yang saat itu sedang hamil 5 bulan. Tanpa sengaja, dia berpapasan dengan seorang wanita tua di jalan. Wanita itu lalu bertanya ke Sri tentang usia kandungan Sri, sambil wanita itu mengusap-usap perutnya. Tanpa rasa curiga Sri membiarkannya, dan menjawab usia kandungannya sudah 5 bulan. Dan keesokan harinya, saat dia bangun tidur, Sri pun kaget waktu merasa perutnya sudah kempes seperti sebelum hamil. Lalu Sri ke dokter untuk memeriksanya, ternyata bayinya sudah lenyap tanpa bekas. Ciri-ciri wanita yang dicurigai sebagai Kuyang di tempat mereka yaitu wanita paruh baya dan selalu memakai selendang di lehernya. Tetangga Lia ini juga menjelaskan, apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan ingin mengusap perut wanita hamil, maka si wanita hamil juga harus balas mengusap perut orang tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di kota tersebut, Lia mendekati hari persalinan, dan ibunya pun datang menemaninya. Tidak seperti biasanya, malam itu Andi tidur duluan, padahal baru pukul 7:30 malam, dan pas jam 9 malam, tiba-tiba Lia dan ibunya yang masih terjaga mendengar suara jatuh yang sangat keras di atap rumahnya, dan dari arah dapur muncul seekor kucing berwarna hitam putih yang menatap tajam ke arah Lia dan ingin menerkam Lia. Padahal keluarga mereka ini tidak memelihara kucing ataupun melihat kucing itu di lingkungan sekitarnya. Lia lalu teriak sambil bergegas masuk ke dalam kamar dan membangunkan suaminya dan menceritakan kalau ada seekor kucing yang aneh masuk di rumahnya. Adi langsung bangkit keluar dari kamarnya dan menabrak kucing, namun anehnya, malah Adi yang terlempar setelah bertabrakan dengan kucing aneh itu. Sementara di luar, beberapa orang tetangga mereka pun sudah mulai ramai setelah mendengar teriakan histeris Lia menyebut kucing. Adi dan beberapa warga pun mengejar kucing itu ke dalam rumah, dan kucing pun masuk ke kamar mandi. Keanehan terjadi lagi. Kucing itu ternyata menghilang di dalam kamar mandi, padahal mereka melihatnya sendiri. Kucing itu masuk ke sana, apalagi ditambah kamar mandi itu tidak memiliki ventilasi udara yang langsung mengarah keluar rumah.
Keesokan harinya, agar aman dan terhindar dari teror Kuyang, Andi dan mertuanya membawa Lia ke rumah sakit yang kebetulan tidak jauh dari rumah mereka. Namun ternyata, di tempat itu mereka masih juga mendapat gangguan. Malamnya sekitar jam 10, Lia dan Andi sedang berjalan-jalan di depan koridor, dan mereka didatangi oleh seorang ibu tua yang memakai selendang di lehernya. Lia bergegas masuk ke ruangan, sementara Andi berdiri di depan kamar dan berbicara dengan wanita tua tadi. Wanita tua itu mengaku ingin membesuk pasien yang kebetulan berada di kamar yang ditempati Lia. Ternyata di kamar itu tidak ada pasien lain kecuali cuma Lia sendiri, dan juga pada waktu itu jam besuk sudah lewat. Tidak masuk akal jika dia beralasan ingin besuk pasien, padahal pintu masuk sudah ditutup oleh satpam. Andi lalu memanggil satpam yang kebetulan lewat di situ, dan si ibu tua itu pun bergegas pergi. Dan akhirnya, gangguan pada malam itu pun berakhir. Dan keesokan paginya Lia melahirkan dengan normal dan selamat. 2 tahun kemudian, Lia hamil lagi, dan bersamaan dengan itu, Andi juga sudah bisa pulang ke kampung halamannya di Pulau Jawa, dan kisah ini pun berakhir. Untuk kalian yang punya cerita dan ingin membagikannya di channel ini, kalian bisa kirim ceritanya lewat email di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar channel ini terus berkembang.